Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online kali ini. Dan ini adalah minggu pertama di mana kita boleh bersama-sama memasuki bulan yang baru di tahun ini, bulan yang terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita sampai hari ini masih tetap terus meletakkan pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, itu semua kita nyatakan tentunya di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Nah, kita tentu seringkali mendengar ada satu istilah yang berkata bahwa doa itu merupakan nafas dari orang Kristen. Artinya, kalau kita tidak bernafas, tentu kita akan mati. Begitu juga dengan kalau kita tidak berdoa, tentu kita akan mati. Mungkin matinya tidak secara jasmani, Bapak Ibu Saudara, tapi secara rohani. Kita kehilangan komunikasi dengan Tuhan, kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan, kita kehilangan momen-momen di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini Tuhan tidak menginginkan yang lain dari setiap kita. Ya, apalagi harta kita. Ada banyak orang pikir dengan menyumbang, dengan memberi banyak, lalu itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki sampai hari ini itu adalah punyanya Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa kita bisa menyogok Tuhan dengan apa yang kita punya hari ini, sebab segala sesuatu yang kita punya hari ini adalah punyanya Tuhan. Nah, apa yang Tuhan inginkan betul-betul dari setiap kita adalah yaitu persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, doa merupakan satu komunikasi kita dengan Tuhan, dan seharusnya doa itu menjadi doa dua arah. Tapi banyak orang seringkali menjadikan doa itu sebagai doa yang satu arah. Artinya begitu kita berdoa langsung kita ngomong terus, kita nyatakan semua daftar permintaan kita, semua keinginan kita, semua, dan nanti begitu selesai langsung kita amin. Dan kita tidak pernah beri kesempatan kepada Tuhan untuk Tuhan menyatakan isi hatinya, menjawab pertanyaan kita atau yang lainnya. Mungkin dia mau berkata oke, atau dia mungkin akan mau berkata tunggu ya gitu, atau dia mungkin berkata no. Nah, itu yang seringkali tidak kita lakukan pada saat kita berdoa sama Tuhan. Kita cuma sibuk dengan urusan kita, dan secepat itu juga kemudian kita tinggalkan Tuhan. Nah, itu sebabnya tema ibadah kita kali ini yaitu ketika kita berdoa. Apa yang terjadi ketika kita berdoa, dan bagaimana sikap atau apapun kita, respon kita pada waktu kita berdoa. Nah, tentunya sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami andalkan dalam hidup ini, kemana kami dapat meminta selain kami datang di hadapan-Mu, memohon segala sesuatu, sebab Engkaulah sumber segala yang kami butuhkan, Engkaulah sumber segala yang kami perlukan. Itu sebabnya Bapa, kami rindu Tuhan, Engkau selalu menjadi pusat perhatian kami. Engkau menjadi satu-satunya tempat kami mengadu. Engkau menjadi satu-satunya tempat kami curahkan isi hati kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau bukan cuma Tuhan yang mendengar, tetapi Engkau adalah Tuhan yang bertindak. Engkau sanggup menjadikan segala sesuatu menjadi baik adanya. Terima kasih Bapa, sertai kami di dalam ibadah kali ini, dan biarlah sungguh Tuhan Engkau disenangkan dengan apa yang kami buat. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka dulu Matius 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Mari kita baca sama-sama.
Matius 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Oke, Matius 7 ayat yang ke-7. Judul dari perikop ini adalah hal pengabulan doa. Jadi doa yang macam apa yang dikabulkan? Mari kita baca sama-sama. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan kalau kita yang tidak sempurna saja tahu memberi yang terbaik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa yang sempurna itu. Di ayat yang terakhir tadi kita baca, ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, ada sebuah keluarga Kristen yang begitu taat. Mereka mengadakan makan malam bersama di sebuah rumah makan. Dan seperti biasanya, sebelum makan tentunya sang ayah memimpin di dalam doa. Dan saat itu ayahnya berdoa dan berkata, "Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap makanan dan minuman yang Engkau sediakan bagi kami malam ini. Berkatilah semua makanan dan minuman ini di dalam nama Yesus. Amin." Dan selesai berdoa, Bapak Ibu Saudara, maka mereka pun mulai menyantap makanan yang ada di meja makan itu. Namun tiba-tiba sang ayah berkata, "Hah, asin sekali nih sayurnya." Demikian juga ketika dia meminum teh yang disediakan. "Wih, teh apa ini, pahit sekali. Dagingnya tidak enak, alot. Rugi betul kita makan di sini, kapok benar-benar." Demikian sang ayah memprotes hidangan-hidangan yang ada di rumah makan itu. Dan putrinya yang melihat itu bertanya kepada ibunya, "Ma, Tuhan dengar nggak sih doa kita sebelum makan tadi?" Sang ibu menjawab, "Tentu saja Tuhan dengar, sayang." Lalu putrinya bertanya lagi kepada ayahnya, "Pa, apa Tuhan juga dengar kalau papa marah-marah saat makan?" Sang ayah yang rupanya mendengar pertanyaan putrinya itu menjawab dengan pelan, "Iya, sepertinya Tuhan juga dengar, sayang." Lalu putrinya bertanya, "Jadi kira-kira mana yang lebih Tuhan percaya ya, Pak? Doa atau ucapan papa barusan?" Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, semoga ilustrasi di atas juga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Sebagaimana saya pun tertemplak olehnya, karena saya juga sering melakukan hal demikian. Kadangkala orang Kristen berdoa seperti seorang artis naik ke atas panggung. Atau kita berdoa seperti kita bicara di telepon. Maksudnya, saat berdoa, kita mungkin tampil begitu manis, penuh ucapan syukur, dan penuh dengan iman.
Tetapi begitu kita membuka mata dan menghadapi kenyataan, sikap kita bisa berbalik 180 derajat. Seolah-olah Tuhan hanya mendengar saat kita menutup mata dan berdoa saja. Padahal Alkitab berkata di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan melihat hati. Artinya, Ia bukan saja mendengar apa yang kita ucapkan saat kita berdoa, tetapi Ia bahkan tahu sedalam-dalamnya isi hati kita. Satu hal yang perlu kita ingat selalu, Bapak Ibu Saudara, bahwa doa tentu saja bukan sekedar tradisi, bukan sekedar sebuah kewajiban. Setiap mau makan harus berdoa, setiap bangun tidur harus berdoa, setiap mau tidur harus berdoa. Kalau kita menganggap doa itu sebagai sebuah keharusan, maka itu hanya sekedar tradisi. Dan sekali lagi, tentunya doa itu bukan sekedar tradisi, di mana kita melapor kepada sang bos. Doa tentu juga bukan cara kita meyakinkan diri kita sendiri, tetapi doa adalah tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Sebagaimana ketika Tuhan berdoa, Dia berkata, biar kehendak-Mu Bapa yang jadi. Itu adalah doa yang penuh dengan penyerahan diri. Kita mungkin banyak kebutuhan, kita banyak permintaan, kita banyak hal-hal yang kita inginkan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekali lagi, ujung-ujungnya, biarlah kita dapat berkata, biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dia Maha tahu, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita seringkali terlintas dalam pikiran kita pertanyaan-pertanyaan gini, kan Tuhan itu Maha tahu, tapi kenapa Dia suruh kita pakai minta? Kan Dia udah tahu apa yang kita butuhkan, tapi kenapa kita harus meminta? Dia Maha tahu, itu pasti. Tetapi tetap kita perlu berdoa, sebab itulah bukti bahwa kita memang percaya kepadanya. Sekalipun tidak selamanya kita mendapatkan hasil seperti yang kita harapkan, di saat kita sedang berdoa, memohon segala sesuatu kepadanya. Itu sebabnya saya selalu katakan, Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang percaya jikalau yang tetap tekun berdoa, jikalau ditolong Tuhan, yang tetap setia dan taat kepada Tuhan jikalau diberkati Tuhan. Namun jadilah orang percaya walaupun yang tetap setia, tekun berdoa, walaupun jawaban doa tidak kunjung datang. Satu kali saya ada baca sebuah renungan di sebuah media sosial, Bapak Ibu Saudara. Di situ ada seorang pendeta mengutip sebuah sajak tentang doa. Di dalam doanya dikatakan begini, aku meminta kekuatan agar aku dapat menghadapi segala sesuatu. Namun Dia memberi kelemahan agar aku bisa selalu taat. Aku meminta kesehatan agar aku bisa mengerjakan segala sesuatu yang lebih besar. Namun Dia memberi aku anugerah agar
aku dapat mengerjakan yang lebih baik. Aku meminta kekayaan agar aku bahagia. Namun Dia memberi kekurangan agar aku menjadi pribadi yang bijaksana. Aku meminta kekuasaan agar aku dipuja oleh sesama. Namun Dia membuat aku lemah agar aku selalu bergantung hanya kepadanya. Aku minta segala sesuatu agar dapat menikmati kehidupan. Namun Dia memberi kehidupan agar aku dapat menikmati segala sesuatu. Aku tidak selalu memperoleh apa yang aku minta, tetapi doaku selalu dijawab olehnya, sekalipun dengan cara yang aku tidak bisa pahami. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi tidak ada jaminan bahwa semua doa yang kita panjatkan akan terkabul. Sekalipun Dia berkata, mintalah maka kamu akan menerima, tapi tidak menjadi sebuah jaminan bahwa semua apa yang kita minta itu akan selalu diberi. Sebab yang menurut kita terbaik belum tentu demikian menurut pandangan Tuhan. Sebab Dia hanya mengabulkan doa-doa yang seturut dengan kehendak-Nya dan yang terbaik bagi diri kita. Memang dalam bacaan Alkitab hari ini kita membaca, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita baca tadi di ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi baca baik-baik. Ayat tersebut tidak berhenti sampai di situ. Orang percaya itu seringkali hobinya apa? Memotong-motong ayat. Jadi diambil aja sama ayat yang baik-baik, ayat yang bagus-bagus, ayat-ayat yang menyenangkan. Tapi dia tidak mau melihat persyaratannya, sebab akibatnya, dan seterusnya. Baca baik-baik. Ayat tersebut tidak berhenti sampai di situ. Jadi banyak seringkali orang membaca ayat-ayat di Alkitab itu dipenggal-penggal. Itu sebabnya ketika semua tidak terjadi seperti apa yang diharapkan, maka dia segera merasa Tuhan itu ingkar janji. Padahal Tuhan itu tidak pernah mengingkari satupun dari apa yang Dia janjikan, karena Dia adalah Tuhan yang setia. Tetapi apa yang Dia janjikan itu ada persyaratannya dan ada bla 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 blanya. Jadi jangan penggal sehingga kita merasa Tuhan itu dusta atau Tuhan itu pilih kasih. Nah, kembali kepada ayat tadi, Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Pada ayat selanjutnya dikatakan pula apa? Ia akan memberikan yang baik kepada yang meminta kepadanya. Baca di ayat ke-11. Apa yang kita minta di dalam doa belum tentu baik. Karena itu mungkin hanya untuk memuaskan diri kita sendiri atau keangkuhan kita dan sebagainya. Seringkali ada banyak orang percaya melakukan segala sesuatu yang kelihatannya untuk Tuhan, bahkan ditulisnya demi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan dan sebagainya. Padahal Bapak Ibu Saudara, ujung-ujungnya itu untuk kemegahan diri sendiri. Apa yang kita minta di dalam doa belum tentu baik. Bahkan tidak jarang apa yang sekarang kelihatan baik menurut kita justru akan mendatangkan celaka di kemudian hari. Dan Tuhan tahu itu. Jadi kalau Tuhan tidak kabulkan, kita harus bersyukur. Karena kita tidak akan mengalami kecelakaan di kemudian hari.
Pada waktu kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita tahu, yang harus kita garis bawahi adalah Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Oleh karena itu, dalam setiap doa kita, iringilah dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Dasari dengan keyakinan bahwa Tuhan lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Berdoalah untuk apa yang baik buat kita, bukan untuk apa yang kita inginkan. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, doa merupakan penyerahan kita kepada Tuhan. Jangan pernah paksa Tuhan. Jangan pernah mengajari Tuhan tentang segala sesuatu yang Tuhan harus lakukan atas hidup kita. Tetapi biarlah seperti doa Tuhan Yesus, kehendak-Mu saja yang jadi Bapa. Sebab kehendak Tuhan itu pasti jauh lebih baik daripada kehendak setiap kita. Kita hanya perlu berdoa untuk menyatakan kepercayaan kita kepadanya, bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu, membuka jalan sekalipun di lautan, membuat mata air sekalipun ada di padang gurun. Tetap Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang
seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku selamanya. Ku tahu Tuhan baik bagiku tak berubah. Ku tahu Tuhan baik bagiku selamanya, tak pernah berubah. Kasih-Mu, kebaikan-Mu selamanya, selamanya. Kami percaya, kami berserah hanya kepada-Mu. Serahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan, bahkan hak atas masa depan kita di dalam tangan-Nya. Sebab sekali lagi Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Jangan pernah mengandalkan hikmat kita. Sebab firman Tuhan berkata, siapakah yang dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita tidak punya kuasa untuk menetapkan langkah-langkah kita, sebab hanya Dia yang paling tahu segalanya. Itu sebabnya bagian kita hanya menyatakan penyerahan kita kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, dan biarkan Tuhan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kalaupun Dia mengabulkan, atau kalaupun Dia berkata tunggu, atau kalaupun Dia berkata tidak bagi kita, biarlah kita boleh bersyukur atas setiap keputusan Tuhan, sebab kita yakin bahwa keputusannya itulah yang terbaik bagi setiap kita. Haleluya. Bapa yang hanya sejauh doa kami, dengan penuh keberanian kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu melalui doa kami. Ini langkah utama kami untuk mendapatkan keyakinan serta kemampuan yang daripada-Mu. Sebab segala kemampuan yang ada pada kami semuanya berasal daripada-Mu. Itu sebabnya dengan penuh kepercayaan kami meminta kepada-Mu hanya yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya di saat kami memintanya dengan segala yang seturut dengan kehendak-Mu, kami tidak perlu ragu bahwa Engkau mendengar setiap doa permohonan kami ini. Dengan demikian kami beroleh jalan masuk kepada-Mu Bapa, bahwa di saat kami menemukan di mana kami sedang berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut kepada yang jahat, karena Engkau pun ada bersama kami di sana. Kami memastikan bahwa kebaikan serta kasih-Mu akan mengiringi langkah kami setiap hari dalam hidup kami. Sekalipun dalam dunia ini kami menemui kesukaran, tetapi kami memegang janji-Mu bahwa Engkau telah mengalahkan dunia. Di saat kami bersuka cita mengenai hal ini, maka Engkau akan memberikan apa yang diinginkan hati kami. Itu sebabnya kami percayakan pengharapan masa depan dan impian kami kepada-Mu Bapa. Maka kami percaya Engkau akan membuat hidup kami bercahaya seperti fajar, dan rencana serta tujuan kami akan menjadi seperti rembang tengah hari. Engkau memberkati kami saat kami masuk dan keluar, menyertai dan menyelamatkan kami. Oleh karena itu, kami tidak akan pernah membiarkan masa depan mengkhawatirkan hidup kami, sebab kehendak-Mu atas hidup kami adalah yang terbaik bagi kami. Kami percaya Bapa. Mari semua yang percaya
Dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Bapa, sumber segala sesuatu yang kita butuhkan, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang menyertai dan menghibur dan menguatkan kita senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.